Apabila dihitung secara total, mungkin sangat sedikit orang di seluruh dunia yang tidak tahu atau mengenal bahkan menggunakan video streaming dan video sharing bernama YouTube. Karena siapa saja dapat mengunggah atau hanya sekedar menonton video-video di dalamnya secara gratis tanpa batasan waktu. Akan tetapi, siapa sangka bahwa dulu sebelum seterkenal sekarang, ide awal diciptakannya YouTube adalah karena inspirasi oleh ide iseng. Untuk mengetahui terciptanya YouTube, simak berikut informasinya. Bermula dari PayPal yang menjadi tempat bertemunya 3 orang berbeda latar belakang dan karakter, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Steve Chen sendiri adalah seorang imigran dari Taiwan yang tinggal di Amerika Serikat sejak usia 8 tahun dan kemudian menetap di sana sampai dia dewasa. Chen kuliah di University of Illinois at Urbana-Champaign yang kemudian memutuskan untuk berhenti di tengah jalan karena ditawari bekerja di PayPal oleh salah seorang temannya. Sembari bekerja di PayPal, Chen juga bekerja paruh waktu di Facebook kala itu. Sedangkan Jawed Karim sendiri adalah seorang keturunan Bangladesh dan Jerman. Karim juga sempat keluar dari kampusnya untuk bekerja sebagai karyawan di awal PayPal didirikan. Hanya saja, kemudian dia melanjutkan pendidikannya tersebut hingga mendapatkan gelar sarjana ilmu komputer. Chad Hurley sendiri dapat dikatakan sebagai seorang yang benar-benar asli Amerika Serikat dan memiliki ketertarikan yang sangat mendalam pada dunia komputer sejak dari remaja. Uniknya, justru dia tidak mengambil jurusan komputer atau teknologi semasa kuliah, akan tetapi lebih ke desain. Dia lulus dari Indiana University of Pennsylvania sebagai sarjana seni rupa. Ketika membaca sebuah lowongan di PayPal, Chad tertarik dan kemudian melamar di perusahaan tersebut. Di tes interview, Chad menciptakan logo PayPal pertama dengan bagian luar biru serta sisi dalam putih yang kemudian digunakan selama bertahun-tahun. Di PayPal inilah Chad, Karim, dan Chen bertemu sebagai karyawan yang ikut mengembangkan PayPal di masa-masa awal. Sembari bekerja di PayPal, ketiganya menjadi akrab dan sering meluangkan waktu bersama. Dan di suatu saat, Karim memiliki ide bahwa akan menjadi menyenangkan apabila di dunia ini ada sebuah website yang dapat berbagi video secara gratis dan dapat ditonton oleh siapa saja. Ide tersebut muncul setelah dia melihat tayangan Janet Jackson yang sedang bernyanyi di atas panggung saat diadakannya acara Super Bowl pada tahun 2004. Pada saat itu, tanpa sengaja, payudara Janet Jackson terekspos karena dia bernyanyi dan menari dengan sangat energik, dan juga saat terjadinya gempa dan tsunami pada tahun 2004. Sayangnya, tidak banyak orang yang dapat melihat hal-hal tersebut. Adapun orang yang memiliki rekamannya, tidak ada media yang dapat menjadi fasilitas berbagi secara langsung dari jarak jauh, yang mana akhirnya hanya media televisi atau media cetak saja yang dapat menyayangkannya. Ide tersebut kemudian menguap begitu saja, karena Karim pun hanya menganggap bahwa gagasannya tersebut kurang begitu kuat untuk dapat direalisasikan. Di lain waktu, setelah ide dari Karim tersebut muncul, Chen dan Chad tiba-tiba memiliki ide untuk memiliki sebuah website yang menyediakan layanan kencan online. Ide mereka tersebut terinspirasi dari website kencan serupa, yaitu Hot or Not. Karena ketiganya memang memiliki dasar dalam bidang teknologi dan internet, maka tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya website yang mereka inginkan tercipta. Kemudian mereka menamai websitenya tersebut YouTube.
Arti dari YouTube sendiri adalah kata you, mengacu kepada Anda atau pengunggah konten, dan tube memiliki arti sebagai tayangan yang lebih lama. Bahkan agar dapat lebih fokus mengelola dan mengembangkan website tersebut, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk keluar bersama dari PayPal. Sebagai kantor awalnya, Chad merelakan garasi rumahnya untuk dijadikan tempat pertama pendirian, pengoperasian, pengelolaan, dan pengembangan YouTube. Pembagian tugasnya adalah Chad bertanggung jawab atas semua desain yang berkaitan dengan YouTube. Sedangkan Karim dan Chen memiliki tugas untuk mengurusi sisi internal web. Setelah melakukan serangkaian uji coba, akhirnya YouTube mulai dioperasikan dalam versi beta. Kemudian mereka bertiga membuat tawaran yang diunggah ke website bernama Craigslist. Tawaran tersebut adalah meminta semua wanita yang memiliki penampilan atraktif untuk mengunggah video mereka sendiri dengan imbalan $100 di YouTube. Penawaran tersebut pun masih belum membuahkan hasil karena pada saat itu perangkat rekam ataupun ponsel yang dilengkapi dengan kamera masih menjadi satu barang mewah yang jarang dimiliki banyak orang. Pengembangan YouTube pun akhirnya sedikit mengambang karena ketiganya kehabisan ide untuk melakukan hal lain yang dapat membuat websitenya itu menjadi dikenal dan populer. Di suatu hari di awal tahun, Chen membuat suatu pesta kecil di apartemennya di San Francisco, dan dari situlah ide pengembangan YouTube yang lebih lanjut dibicarakan secara detail. Mulai dari ide marketing sampai dengan hal lainnya dibuat pada saat itu. Setelah pembicaraan lebih lanjut, akhirnya mereka bertiga sepakat mendaftarkan nama domain website mereka itu bertepatan dengan hari Valentine atau tanggal 14 Februari tahun 2005. Chad bertugas menciptakan logo awal YouTube sekaligus mendaftarkan logo sampai dengan trademark websitenya di hari yang sama. Semua ini bermula dari 3 pria dewasa yang tidak tahu harus melakukan apa dan tidak mempunyai pekerjaan di hari Valentine. Pada tanggal 23 April tahun 2005, setelah domain YouTube terdaftar, Karim kemudian mengunggah video pertama di website tersebut dengan judul Me at the Zoo. Dalam video yang berdurasi 19 detik tersebut memperlihatkan Karim sedang ada di San Diego Zoo dan dia menerangkan sekilas tentang gajah yang ikut terekam di belakangnya. Tidak ada yang menarik dari unggahan video tersebut. Bahkan video-video lain setelahnya pun tidak membuat YouTube kemudian menjadi populer. Hanya saja pada bulan September tahun 2005 ada unggahan video yang memperlihatkan seorang pemain sepak bola terkenal asal Brazil, Ronaldinho, sedang menerima dan kemudian mengenakan sepasang sepatu Golden Boots dengan logo Nike di sampingnya. Tanpa disangka, video berdurasi 2 menit 45 detik tersebut berhasil menjadi turning point YouTube. Dikarenakan video ini, maka dapat dikatakan antara kedua belah pihak, YouTube dan Nike sama-sama diuntungkan. Nike sendiri mendapatkan keuntungan dari iklan yang ditayangkan, sedangkan YouTube menjadi terkenal setelah video itu viral. Setelah video Ronaldinho dan sepatu Nike tersebut viral, YouTube secara perlahan mulai banyak dikenal. Imbas dari popularitas tersebut, pada bulan November tahun 2005, sebuah perusahaan bernama Sequoia Capital berani menanamkan investasi sebesar $3,5 juta untuk pengembangan YouTube. Dengan dana yang besar tersebut, YouTube dapat meningkatkan bandwidth mereka sekaligus meningkatkan servernya. Pada tanggal 15 Desember tahun 2005, YouTube secara resmi dirilis. Sayangnya, setelah dirilis, popularitas YouTube belum dapat secara cepat meroket
karena waktu itu ada beberapa website sejenis yang juga muncul, seperti salah satunya adalah Vimeo yang dirilis 1 tahun sebelumnya. Walaupun pamornya masih kalah dari Vimeo, akan tetapi dalam hitungan view per harinya, grafik YouTube sangat menjanjikan. Bahkan sampai dengan bulan Februari 2006 saja, ada sekitar 20.000 video diunduh setiap harinya, dengan perkiraan hitungan view per hari mencapai 15 juta kali. Dengan semakin melonjaknya popularitas YouTube, Sequoia Capital menambah investasi mereka menjadi 8 juta US dollar. YouTube berkembang secara cepat sejak bulan Juli tahun 2006 dengan unggahan lebih dari 65.000 video setiap harinya dan mendapatkan 100 juta tayang per harinya. Sayangnya, di saat nama YouTube mulai berkibar, ada satu masalah besar yang menerpa. Sebuah website bernama www.youtube.com yang dimiliki oleh Universal Tube and Relevant Equipment mengajukan gugatan resmi dengan mengatakan bahwa nama domain www.youtube.com meniru mereka. YouTube sendiri tidak berdiam diri dan melawan gugatan tersebut. Dan akhirnya setelah mengikuti persidangan yang melelahkan, YouTube yang bertindak sebagai tergugat akhirnya menang di pengadilan dan berhak menggunakan nama itu. Dan pada bulan Oktober tahun 2006, secara mengejutkan, Google berhasil mengakuisisi YouTube dengan nilai yang tak tanggung-tanggung, 1,65 miliar US dollar.